Selamat pagi dan selamat sore. Praktikum kita kali ini akan membahas tentang asosiasi. Nah, asosiasi di sini untuk latihan skripnya kita menggunakan metode a priori. Jadi a priori ini adalah metode atau algoritma yang digunakan untuk mencari hubungan antar satu item dengan item yang lain. Contoh, misalkan ketika Anda belanja barang A, kemudian juga kecenderungan akan membeli atau belanja barang B. Nah, kecenderungan untuk membeli barang B bersamaan dengan barang A ini nanti yang disebut dengan asosiasi yang akan dihitung. Bisa juga nanti dimanfaatkan untuk rekomendasi, sehingga ketika ada orang lain membeli barang A sama seperti Anda beli, maka bisa direkomendasikan barang B juga. Nah, tetapi sebelum melakukan rekomendasi tentunya kan harus dihitung dulu seberapa besar kaitannya asosiasi antar barang A dan barang B tersebut. Ya, maka di praktikum ini asosiasi kita menggunakan a priori. Untuk file Python dan dataset silakan Anda download dari e-learning. Kemudian seperti biasa Anda akses drive Anda, kemudian masuk ke folder praktek data mining Anda, kemudian silahkan buat file baru dengan nama dm5. dm5 a priori. Nah, asosiasi apa yang dimaksud? Kita coba lihat dataset yang akan kita gunakan. Ini ada dataset yang berisi transaksi. Total transaksi adalah jumlahnya berapa itu? 7.501. Ini adalah transaksi pembelian dari toko swalayan, ya, di mana satu baris ini mewakili satu transaksi atau satu nota lah, katakanlah seperti itu. Nah, satu baris ini mewakili satu nota yang dibeli oleh satu customer atau satu pembeli. Nah, untuk customer nomor 1, dia membeli shrimp, dan dia juga membeli almond, dan dia juga membeli avocado, dan juga vegetable mix, dan seterusnya. Nah, nanti yang akan dicari adalah kaitan antar dua barang. Misalkan, apakah kalau membeli shrimp pasti membeli almond? Apakah kalau membeli egg pasti membeli pet food? Ini yang akan dicari. Apakah spaghetti pasti juga membeli champagne? Nah, ini mempunyai arti ketika kaitan-kaitan antar barang itu mempunyai nilai yang tinggi, maka ini menjadi satu tindakan pengambilan kebijakan oleh toko untuk meletakkan barang-barang berdekatan sesuai dengan hasil hitungan a priori, ya, sehingga orang ketika membeli shrimp katakanlah seperti itu dan di sebelahnya ada almond, pasti juga akan ikut terambil, ya, karena sudah kita dekatkan. Nah, mendekatkan ini pun juga dihitung menggunakan algoritma a priori ini, ya. Oke, kita coba mulai. Untuk script sudah Anda buka, kemudian coba saya siapkan scriptnya dulu. Nah, yang pertama adalah kita melakukan import library seperti biasa.
kita masih menggunakan NumPy, lalu kita menggunakan Matplotlib, dan kita menggunakan Pandas. Nah, namun untuk a priori ini kita tidak menggunakan sklearn seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita akan menggunakan library dengan nama apriori. Nah, ini Anda copy saja, Anda paste. Nah, untuk menginstalnya perintahnya adalah pip install apriori, ya. Anda jalankan. Jangan lupa ditambahkan tanda seru di depannya. Nah, sudah terdownload, sudah terinstall. Versi apriori kita adalah 1.1.2. Nah, nanti kita akan gunakan kelas apriori yang ada di package tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan import dataset. Anda copy, Anda paste, lalu akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya seperti biasa dataset harus Anda unggah. Oke, sudah. Nah, untuk penjelasannya, kalau kita lihat market basket optimization ini ini panjang sekali ya. Nah, kita pakai yang Excel. Nah, untuk dataset kita ini karena dia tidak memiliki judul di atasnya, maka nanti pada opsi header kita tulis none. Nama filenya sudah sama. Kemudian kita akan menggunakan fungsi yang ada di Pandas. Kita akan format ulang list yang ada di file CSV ini ke dalam bentuk Pandas atau ke dalam bentuk list. Ini list ya. Maka kita siapkan variabel transaction dengan tipe list. Kemudian kita akan membaca setiap baris dari data kita sebanyak 7501. Kita cek barisnya ada dari nomor 1 sampai 751. Jadi kita akan melakukan proses looping menggunakan for dari baris 0 sampai ke 7501. Kemudian kita akan menambahkan data pada variabel transaction dengan perintah append, ya. Lalu apa yang kita akan tambahkan? Apa yang akan kita tambahkan? Nah, kita akan membatasi jumlah kolom. Yang akan kita tambahkan di sini adalah isi nilai dari baris ke I. Nah, kita akan menambahkan di list transaction ini adalah nilai dari baris ke I, kolom ke J. Nah, kolom ke J ini kita batasi hingga sampai 20.
kolom A, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya. Sampai 20 kolom. Ya. Kita jalankan, kemudian kita coba panggil. Nah, yang berikutnya setelah kita melakukan append ke list, kita melakukan import untuk mulai melakukan modeling a priori ke dataset. Silakan Anda tambahkan. Kita lakukan import pada library a priori tadi, yaitu kelas a priori. Saya close. Kemudian kita akan membuat variabel baru namanya rule. Kemudian kita panggil fungsi kelasnya a priori. Ini adalah nama parameternya, transaction. Kita ambil dari list transaction yang ada di sini. Kemudian kita tentukan minimal supportnya 0,003. Ini kita bisa lihat dari jumlah data 7501 itu. Kita tentukan ya, di dalam a priori kita harus menentukan minimal supportnya berapa, minimal confidence-nya berapa, kemudian minimal lift-nya berapa, kemudian minimal length ini adalah asosiasi paling banyak berapa item, kemudian minimalnya 2, maksimalnya juga 2. Nah, minimal support dan minimal confidence nanti bisa dilihat di penjelasan teori bagaimana menentukannya dan bagaimana menghitungnya. Tetapi untuk fungsi atau library a priori ini kita perlu menambahkan itu datasetnya, kemudian nilai minim supportnya, kemudian nilai minim confidence-nya, lalu minimal lift-nya berapa, kemudian minimal item yang terasosiasi dan maksimalnya berapa. Nah, dari sini kita bisa lakukan proses pembuatan rule. Lalu yang berikutnya kita melakukan visualisasi. Kita lihat. Nah, rule yang kita hasilkan ini berupa list, kita simpan ke dalam result. Lalu kita akan tampilkan hasilnya. Hasilnya seperti ini, memanjang ke kanan, di mana setiap baris ini akan menampilkan ya relation record untuk item frozen set dengan light cream chicken. Supportnya berapa, kemudian confidence-nya berapa, lalu lift-nya berapa. Nah, tetapi ini sangat tidak enak dibaca, maka perlu dilakukan proses perapian, dirapikan menggunakan fungsi yang ada di pandas. Nah, LHS ini adalah left.
Jadi kita akan mencari item yang sebelah kiri dan item yang sebelah kanan. RHS ini adalah right, ya. Kemudian supportnya berapa, kita akan menata seperti itu. Kolom yang pertama adalah LHS, left hand side, kemudian RHS itu right hand side, kemudian support nilainya berapa, confidence-nya berapa. Nah, ini kita lihat itu mengambilnya dari tuple ini nih ya, yang di atas itu dari tuple. Kemudian result indeks yang kedua, kemudian indeks kedua, kemudian indeks ke-0 di dalamnya. Nah, left hand side ini mengambil dari satu baris ini, satu tuple. Sebetulnya satu tuple ini akan terdiri dari 3 yang dipisahkan dengan koma. Ini adalah indeks ke-0, kemudian ini indeks ke-1 sampai koma lagi, kemudian ini indeks sampai ini ya, sampai titik kurung siku tutup ini sampai terakhir. Nah, ini adalah indeks kedua. Maka di sini maksudnya adalah result kita mengambil dari indeks kedua, ini artinya yang ada di kurung siku ini sampai ke sini. Nah, lalu di dalam indeks yang kedua itu diambil adalah indeks yang ke-0. Indeks ke-0 dimulai dari ini. Ini ada indeks ke 0, kemudian ini indeks ke-1, kemudian ini indeks ke-2, kemudian ini indeks ke-3. Maka di sini diambil LHS itu adalah result yang 2 ini kurung siku, kemudian indeks ke-0, ini indeks ke-0, kemudian dari dalam ini indeks ke-0 lagi, indeks ke-0 itu ini, kemudian indeks ke-0 lagi, yaitu light cream. Nah, demikian juga untuk yang RHS, ngambil dari yang di sini, indeks ke-1, kemudian indeks ke-0 ya, indeks ke-1, indeks ke-0. Sedang untuk support langsung, kalau tadi result indeks kedua, ini result indeks ke-1, kita lihat. Nah, support ini indeks ke-1 dari result. Sedang confidence ada di indeks kedua di bagian sini, tetapi dia ada di ini ya, kurung siku ini. Indeks kedua kalau tadi ini adalah indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2. Maka di sini 2, 0, 2. Sedang untuk mengakses lift ini adalah indeks kedua, kemudian 0, kemudian 3. Demikian seterusnya. Seluruh result akan diambil nilainya, kemudian akan dikembalikan dalam bentuk data frame, ditata menjadi rapi seperti kolom-kolom. Kita jalankan. Oke, lalu kita akan tampilkan hasilnya rapi ya. Kita menggunakan pandas
data frame. Lihat untuk yang left hand side like cream, kemudian right side nya chicken, nilainya adalah 4,8. Nah, kita akan mencari nilai dengan lift yang paling tinggi, 10 tertinggi. Maka itu akan nanti menjadi satu hasil perhitungan a priori. Maka untuk melakukan proses perurutan, kita gunakan script, kita tambahkan, kita akan urutkan dari yang paling besar and largest dengan 10 paling terbesar, kita urutkan berdasarkan kolom lift ya, karena di a priori ini yang menentukan adalah nilai lift. Nilai lift paling besar ini memiliki asosiasi yang sangat tinggi, maka ketemu fromage plains, ketemu punya kaitan dengan honey. Maka pemilik toko bisa memulai berstrategi, kalau produk fromage ini kita letakkan agak dekat dengan honey, light cream kita letakkan agak dekat dengan chicken, pasta juga sama, pasta juga dengan shrimp dan seterusnya, tomato sauce dengan ground beef dan seterusnya. Nah, hasil dari perhitungan a priori ini bisa menjadikan satu pendukung keputusan pemilik usaha bahwa ada kaitan, ada kecenderungan konsumen membeli satu barang A juga akan membeli barang B, dan ini akan bisa menjadi rekomendasi ke orang-orang yang lain berdasarkan hitungan itu. Nah, demikian untuk a priori. Praktikum silahkan Anda lakukan dan Anda buat laporannya, dan silahkan unggah seperti biasa di e-learning sebagai bentuk Anda melakukan praktikum. Terima kasih, selamat pagi dan selamat sore.